Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan Montessori saat ini. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Kherina Febriana Putri, bersama teman saya, Safira Aini. Baiklah, untuk tidak memperpanjangnya lagi, mari kita simak penjelasannya. Sejarah singkat Maria Montessori. Maria Montessori lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1870 di kota Italia. Ia adalah sosok yang luar biasa dalam segala hal yang mengatasi kesulitan. Ia seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Prinsip utama dan informasi latar belakang. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan menggunakan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian, serta mengelompokkan usia dengan menggabungkan dari usia 3 sampai 8 tahun. Yang menjadi perbedaannya adalah pengaturan ruangan dengan rak-rak rendah berisi materi yang bisa dipilih oleh anak-anak. Aspek penting lain dalam kelas Montessori adalah sikap bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, di mana anak menyelesaikan tugas secara sendiri lalu meminta bantuan dari teman-temannya yang lain. Pandangan Montessori tentang perkembangan anak. Dalam pandangan Montessori, perkembangan tidak terjadi dalam satu jenjang menanjak berkelanjutan atau dalam cara konstan atau linear sejak lahir hingga dewasa. Selanjutnya ada poin yaitu pikiran yang menyerap. Menurut Montessori, pada usia 3 tahun kemampuan anak untuk melakukan penyerapan yang kuat bergeser menjadi jenis penyerapan yang lebih sadar dan bertujuan. Anak menjadi seorang yang sangat peka serta sudah mengetahui perbandingan. Untuk poin selanjutnya ada disiplin perkembangan keinginan, di mana dalam pandangan Montessori, anak-anak tidak hanya membangun pemahaman mereka sendiri mengenai dunia secara aktif, tapi juga pemahaman disiplin dalam diri mereka sendiri atau kemampuan mengendalikan dan mengarahkan fokus dan tindakan mereka. Sekian penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Safira Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Aini. Di sini saya akan menjelaskan poin karakteristik program. Yang pertama yaitu lingkungan yang disiapkan. Lingkungan pembelajaran Montessori yang sudah disiapkan bersifat fisik dan psikologis. Lingkungan fisik dibuat agar berurutan dan sesuai dengan ukuran anak-anak, menarik dari segi estetika, dan selaras dalam hal visual. Meskipun lingkungan ini disiapkan dengan seksama, sebelumnya anak-anak mulai bersekolah, lingkungan ini secara konstan disaring dan disesuaikan agar sejalan dengan kebutuhan dan minat setiap kelompok tertentu yang berkelanjutan. Dengan kata lain, lingkungan ini teratur tapi tidak kaku, menyiapkan kembali atau menyesuaikan lingkungan berdasarkan pengamatan pada minat dan kebutuhan anak. Yang kedua itu kebebasan. Kebebasan diperlukan agar anak bisa memilih apa yang perlu berguna dan yang paling menarik dalam berbagai hal dari semua materi pengalaman yang ditawarkan. Sebagai gantinya, orang dewasa mengamati minat dan kegiatan anak, memperoleh wawasan dalam kepribadian dan perkembangan anak, dan sesuaikan atau
memodifikasi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan anak. Menurut Montessori, disiplin sejati hanya bisa dimulai dalam atmosfer kebebasan. Yang ketiga yaitu poin kenyataan dan alam. Dalam poin ini, anak-anak dalam lingkungan Montessori diberikan peranti kehidupan sehari-hari yang nyata, biasanya digunakan dan seukuran anak-anak. Benda-benda seperti sapu, seukuran anak, cangkir, dan peralatan dari kaca adalah hal yang lumrah. Materi didaktik Montessori biasanya terbuat dari kayu dan kuku, kaca, dan pada plastik berkualitas tinggi. Materi berkualitas dan autentik disokong dalam program pendidikan guru. Yang pertama, kehidupan praktis. Bidang kurikulum yang disebut sebagai kehidupan praktis umumnya dipandang sebagai hal penting dan mutlak dalam kurikulum Montessori, karena melalui pernyataan dengan pengalaman praktis di kehidupan sehari-hari, anak mulai mengembangkan keterampilan dan kecenderungan akan mendukung pembelajaran terfokus dalam suatu upaya di kelas. Yang kedua yaitu penginderaan. Materi penginderaan adalah serangkaian latihan yang berurutan, menyenangkan secara estetis dan merancang terlihat sederhana, yang diberikan agar anak mampu mengelompokkan dan memilah kesan penginderaan. Semua kegiatan ini menyaring dan mempertajam semua indera serta penciptaan dasar penginderaan bagi perkembangan kecerdasan yang lebih lanjut. Yang ketiga itu bahasa. Perkembangan bahasa dalam kelas Montessori dibantu perkembangannya dalam lingkungan sosial masyarakat dan peraturan bebas antara anak-anak. Istilah tepat yang diberikan guru dalam pembelajaran khusus, misalnya lagu, sajak, dan percakapan yang terjadi dalam pertemuan seluruh kelompok. Pemilihan buku berkualitas yang ditemukan di pojok perpustakaan dan materi didaktik khusus yang dikembangkan untuk meningkatkan perkembangan bahasa dalam kemampuan membaca dan menulis. Kelas Montessori menyediakan konteks yang kaya bagai perkembangan bahasa yang memberikan landasan bagi pencarian akhir anak akan mekanika bahasa tertulis. Yang kelima, mengungkapkan artistik. Sejalan dengan penekanan pada keterampilan kognitif yang harus berkembang, kehidupan afektif, pemikiran dan perasaan dari dalam, serta cara mengungkapkan diri anak juga harus diperhatikan. Semua hal ini adalah tujuan program Montessori Amerika yang menekankan pengungkapan diri anak melalui seni visual, tari, dan drama. Selanjutnya yaitu musik. Kesadaran dan ekspresi musikal beserta pelatihan elemen dasar musik adalah hal yang sudah melekat dalam program-program Montessori. Latihan yang membuat telinga setiap membedakan bunyi, seperti permainan bunyi, silinder bunyi, dan lonceng dianggap sebagai kurikulum inti dalam program anak usia dini Montessori. Kegiatan ritmi
mendengarkan musik klasik dan jenis musik lain, bernyanyi dalam kelompok, bereksperimen dengan alat musik sederhana dan notasi musik sederhana. Adalah kegiatan musik yang dijelaskan oleh Montessori dan bisa ditemukan dalam lingkungan masa kini. Peran guru. Tujuan Montessori tidak lain adalah untuk kembali dunia yang lebih damai, penuh kasih, dan sebagai tempat yang memiliki tujuan dengan berfokus pada sifat dan perkembangan anak tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.